Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis kitab ini Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, semoga menambah derajat kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan di dunia ini sebagai pembekalan kegiatan kehidupan kita, di mana corak kehidupan kita ini dengan aktivitas yang kita jalani dikasih oleh Allah muatan yang bernilai ibadah. Dengan melaksanakan semua kegiatan kita ini dengan standar al-Islam, yaitu kepatuhan kepada ukuran mana yang layak kita jalani, mana pula yang tidak layak kita jalani. Dan itu standar kelayakan itu sudah Allah turunkan dalam bentuk pembekalan Al-Quran, sehingga jaminannya juga Allah sertakan, wa man a'rada an dzikri, siapapun yang berpaling an dzikri, dari peringatan-peringatanku. Yang berhak memberikan peringatan itu kan yang tahu bahaya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, sehingga kegiatannya itu tidak mengarah kecuali kepada ketegangan hidup, yang puncaknya manusia akan benturan sesamanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun, kami kumpulkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Kenapa? Bimbingannya adalah nafsu, di mana nafsu ini banyak berseberangan dengan standar ketaatan pada Allah. Buktinya yang dilarang banyak yang disukai, yang diperintah banyak yang tidak disukai. Ibaratnya manusia yang dituntun oleh hasrat nafsunya itu dituntun oleh orang yang buta, maka akan benturan-benturan yang akan dijumpainya. Qala, dia komentar, Rabbi lima hasyartani a'ma,
wahai Allah pengaturku, penciptaku, kenapa kau kumpulkan kami ini dalam kondisi keadaan buta? Kadzalika, demikian itu akibat dari sebuah sebab. Apa sebabnya? Bahwa telah datang ayat-ayatku. Atatka ayatuna. Ayat-ayat itu artinya tanda. Larangan itu tanda bahaya kalau dijalani. Perintah itu tanda selamat kalau dijalani. Fanasita, sayangnya kau melupakan peringatan-peringatan itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Menolak standar kegiatan pembekalan Islam. Wa kadzalika, maka demikian itu, yang demikian itu ya itu akibat apa? Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini kamu dilupakan. Kenapa? Di dunia dulu banyak melupakan baik pembekalan alokasi waktu, kesempatan maupun potensi yang Allah berikan untuk taat. Hadirin, Ibnu Athaillah menyimpulkan dalam bahasa hikmah supaya apa? Mudah dihafal, mudah diingat bahwa hidup ini singkat, tapi menentukan ya kebahagiaan maupun kesengsaraan yang berkepanjangan. Maka dunia ini walaupun waktunya singkat ya, namun ini berkonsekuensi masa depan akhirat. Maka pembekalan waktu, kemudian apa? Berupa kesempatan tadi, daya-daya yang Allah beri ini itu potensial untuk mengarahkan kepada dua kemungkinan. Kalau tidak menggunakan pembekalan Islam, ya celaka. Tapi kalau kita menggunakan potensi alokasi waktu maupun pemberian daya tadi untuk taat, itu keberhasilan yang tidak ada tolok ukurnya untuk jangka pendek dunia ini. Makanya di sana itu yauma tublas sarair. Ingat pada hari, jangan lupa itu ya. Diungkap berbagai macam bentuk rahasia-rahasia waktu maupun daya-daya yang Allah beri di dalam kehidupan kita ini. Gitu ya. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah menegaskan gini. Ikhalatukal a'mala, sikap menunda-menundamu al-a'mal. Amal di sini ya, jamak dari kata amal. Amal itu kegiatan. Kegiatan itu ada corak maksiat, ada corak taat. Kegiatan-kegiatan apapun itu ada bobot ketaatan, tapi ada bobot kemaksiatan. Satu di antara dua ini, itu ya. Sebab ketika kita memutuskan untuk menjalani sebuah kegiatan, itu kan butuh standar. Seperti halnya saat kita memutuskan untuk tidak menjalani sebuah kegiatan, itu butuh standar larangan ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi juga di saat yang sama meninggalkan, menjauhi larangan-larangan ya. Tapi kalau mengikuti nafsu kan enggak. Apa yang dirasa menyenangkan, apa yang tidak dirasa tidak menyenangkan ya tidak dilakukan. Itu namanya adat, sesuatu yang berulang ya, dan akan diulang terus kalau itu menyenangkan kan. Makanya orang kafir itu apa? Walladzina
kafaru yatamatta'un. Orang kafir itu bersenang-senang, tidak ada bekal, bukan berbekal. Maka dia tidak mengenal pembekalan. Wa ya'kulun, makan-makan. Yang penting makan, makanya disebut suhat. Man nabata lahmuhu minas suhat. Siapa yang dagingnya itu tumbuh dari mana suhat itu sebetulnya ragus. Itu hanya layak bagi binatang kan. Fannaru aula bihi. Maka neraka itu yang lebih pantas ya bagi pelakunya. Makanya wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Seperti halnya binatang ternak makan-makan. Sehingga yang dijadikan bekal itu ya yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, ya buat apa ya dibuang. Dia lupa pembekalan ini supaya dalam kondisi senang maupun sedih susah, lapang maupun sempit, kita tetap menjadi hamba Allah dengan melaksanakan standar penghambaan tadi. Gitu ya. Sehingga ikhalatukal a'mal, sikapmu menunda-nunda kegiatan-kegiatan taat ala wujudil faroh, atas adanya waktu luang. Kita menunda-nunda waktu luang. Nanti kalau saya sudah gini, nanti kalau ada kesempatan gini, yang bagi usia nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau saya sehat. Padahal kondisi-kondisi ini ada corak-corak ibadah. Saat sakit, ada saat sakit itu keutamaan bagi yang dalam kondisi sehat. Itu ya. Kondisi sempit keuangan, ya, ada keistimewaan bagi orang yang kondisi keuangannya lapang. Karena semuanya ini ada corak-corak ibadah. Makanya ada sabar, ada syukur. Mana sabar itu? Ya, kesabaran tangguh di dalam mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Biasa dunia ini. Tolok ukurnya kan bukan senang tidak senang, tapi bagaimana saat senang bahagia kita tidak terlena. Nah, tidak terlena di sini dari apa? Dari taat. Ya, makanya Nabi Sulaiman kan gitu. Liyabluwani hadza min fadli rabbi. Ini semata kelebihan, semata karunia yang Allah berikan kepadaku. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji coba saya. Apakah pemberian ini ashkur, mendorong saya untuk taat. Jadi karunia tadi mendorong atau modal untuk taat. Am akfur, atau justru karunia Allah itu menjadikan saya kufur, lupa standar pembekalannya, sehingga apa? Bersenang-senang. Ya, kalau sudah bersenang-senang, ya akan dikuasai kesenangannya. Tidak usah digoda setan. Orang senang itu tidak usah digoda kan? Padahal disebutkan oleh Allah, wa innahu, dan sesungguhnya karakter dasar manusia itu lihubbil khair, buat cintanya dunia la syadid, teramat sangat. Jadi cinta dunia itu tidak butuh setan. Potensial sekali apa? Dia akan tergiur oleh kesenangan hidup ini sehingga lupa caranya. Jadi sabar, ya, syukur. Menghadapi kotor-kotor dia sabar. Memang Allah melarang dan Allah berhak menurunkan standar larangannya. Tanpa Allah butuh melarang. Sebab Allah tidak mendapatkan kerugian atas larangan yang dijalani semesta ini. Sebaliknya perintah. Allah tidak butuh. Makanya Allah menegaskan apa? Wa in tashkuru, kalau kamu syukur menerima pemberitahuan tadi, ya Allah, Allah melarang saya, disyukuri larangan itu. Kenapa? Informasi valid tentang bahaya kan itu. Ya Allah,
Seperti halnya ketika Allah memerintah, wa in tashkuru yardahu lakum, Allah ridho. Padahal ridhonya nafsu itu kan yang menyenangkan kan? Kalau tidak menyenangkan ya ada ridho. Wa in tashkuru yardahu lakum wa in takfuru, kalau kamu kufur, menolak ya kebaikan sayangnya Allah ketika diberitahu standar penyelamat tadi, fala yarda li ibadil kufra, Allah tidak pernah memberikan persetujuan, ridho ya kekufuran kepada hamba. Bisa berhasil ya, tapi Allah tidak ridho atas keberhasilan yang diraih lewat bukan standar pembekalan Islam ya. Maka semaksimal mungkin kita jangan tunda-tunda ya. Sebab sifat sikap menunda seolah-olah kita ini tahu kesempatan yang Allah berikan, saat mana dicabut, saat mana pemberiannya dicabut, saya kan tidak tahu. Atau pemberian ini diberikan kepada orang lain, saya tidak tahu kan. Bisa saja itu wewenang Allah. Itu ya, coba waktu limit sekali ya. Ada seorang komandan perang Romawi, itu ya, waktu sebelum pertempuran dimulai, itu kan ada komandan Romawi yang dialog dengan Khalid ibn Walid. Walid, sebelum saya bertempur, saya ingin bertanya tentang agama yang kau bawa ini. Ya. Kok namamu ini menggetarkan kekuatan Imperium Romawi, seperti halnya Persia. Lalu apa? Oh, Islam itu gini, syahadat. Islam itu konsekuensi menerima penegasan syahadat bahwa kita ini direct oleh untuk Allah dengan standar pembekalan manusia hidup yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Islam itu melarang memperhamba, memperbudak sesamanya. Kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Langsung itu hidayah tembus ini. Padahal dialognya kan hanya beberapa menit saja. Ini wewenang Allah apa enggak? Wewenang Allah. Maka diajari wudhu sholat 2 rakaat, modalnya syahadat wudhu sholat 2 rakaat, mati di medan pertempuran ini menjadi siapa? Ahli surga kan? Ya seperti halnya kita yang sudah lama ini kan gitu ya, kita harus mewaspadai Allah. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalain, wahai jin dan manusia, akan kuberikan perhatian penuhku kepadamu. Jadi Allah itu setiap saat itu kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap saat Allah itu dalam urusannya dengan manusia ini ya. Nah, sehingga di dalam surat Al-Imran ini, Allahumma malikal mulki, wahai Allah pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya, kau berikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki. Nah, standar kita kan kehendak syariatnya saja. Allah melarang ya jangan, Allah merintah ya jangan ditinggalkan, larangan jangan dilakukan, gitu saja standar syariat ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, kau cabut kuasa itu dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah kebaikan. Jadi Allah itu memberi, mencabut itu baik bagi Allah. Nah, bagi yang diberi, yang dicabut ini kan harus ada sikap. Saat diberi kuasa jangan sombong, seperti halnya saat dicabut ya jangan terpuruk. Dua-duanya itu baik. Kenapa? Allah biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segalanya. Nah, kita ini kan cuma perubahan ketika dihinakan, dimuliakan. Ini sikap batinnya gimana? Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, innaka ala kulli syai'in qadir. Seperti halnya tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Seperti halnya kau masukkan siang ke dalam malam
malam ke dalam siang. Ya, kau hidupkan yang mati dari yang hidup dari yang mati. Ya sama dari Allah kan itu kan. Makanya peralihan-peralihan ini yang kita waspada itu jangan perubahannya, tapi Allah yang berhak merubah suasana itu. Ini yang harus kita waspadai kan. Kita mewaspadai bahaya atau selamatnya. Nabi-nabi juga menempuh bahaya, orang-orang soleh menempuh bahaya. Sama ada nggak pengikut setan? Pengikut setan ini mengalami pergantian suasana kan. Tapi keperpihakan ini yang menentukan itu corak semuanya itu ibadah kepatuhan kepada Allah atau bukan, itu ya. Sehingga sikap kamu menunda-nunda kegiatan taat ala wujudil faragh, atas adanya waktu luang, seolah-olah kita ini memegang kendali waktu. Contohnya tadi ya, Panglima Perang Romawi ya masuk surga berdasarkan syahadat wudu sholat 2 rakaat. Nah kita ini yang sudah lama berislam, apakah tidak mewaspadai perubahan suasana itu? Ini kan yang harus kita perhatikan kan Allah ya. Sanafruhu lakum ayyuhal tsaqalain. Wahai jin manusia, ku berikan perhatian penuhku kepada kamu, tapi kamu tidak menaruh perhatian kepada perhatian Allah. Makanya Allah memberi pembekalan. Intas guru, kalau kesempatan dan apapun yang Allah beri ini untuk modal taat, yardhahu lakum, Allah akan ridho, memberikan persetujuan, ridho, senang Allah. Wa in takfuru, kalau kamu kufur, pemberian-pemberian ini tidak mengarahkan kepada sayangnya Allah, fala yardha li ibadil kufur, Allah tidak pernah menaruh ya senang, ridho, kekufuran bagi hambanya. Bisa berhasil kamu tanpa Islam bisa. Nah, satu contoh hadirin, kita akan menyaksikan betapa banyak orang yang menyuarakan ya kebenaran ya, tapi dia bukan orang benar. Seperti halnya banyak orang menyuarakan kebatilan padahal dia itu sebetulnya orang benar kan. Ini kan siksa-siksa, kenikmatan atau siksa sama-sama. Orang tidak benar menyuarakan kebenaran, itu kan siksa, itu tersiksa batinnya. Seperti halnya orang benar menyuarakan tidak benar, ya siksa. Perubahan suasana ini setiap saat bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi. Buktinya apa? Nabi Musa itu mengenal sampai sejauh ini yang namanya nikmat Allah. Qala Musa rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Itu Nabi Musa ya. Karena dikasih pelajaran siapa? Harun. Ketika Nabi Musa memberikan pembelaan orang yang sesuku, sama-sama Bani Israel, kan keperpihakannya kan ke sana. Ya, maka tanpa berpikir panjang dari orang Kipti itu tadi dipukul Nabi Musa lalu mati. Bagaimana Qarun yang asalnya orang benar berpihak kepada kejahatan? Sehingga Nabi Musa mengatakan apa? Rabbi, wahai Allah, ya, bima an'amta alayya, hanya semata nikmat yang kau berikan kepada saya, falan aku dhahiran lil mujrimin, saya ini tidak menjadi pembela pelaku-pelaku kejahatan. Loh, kalau kita diposisikan seperti mereka itu tersiksa benda. Loh, bisa perubahan itu setiap saat. Kalau kita lengah dari perhatian Allah yang memperhatikan kita setiap saat, maka jangan bahayanya yang kita waspadai, yaitu Allah yang memberikan standar-standar supaya bahaya itu tidak terjadi. Dan andaikan bahaya itu terjadi, kita tidak goyang keimanan kita. Maka sikap menunda-nunda kegiatan taat sampai adanya waktu luang, mir'unatin nufus, itu termasuk kebodohan nafsu. Kebodohan itu ru'una, sikap kebodohan yang dari unsur nafsu. Nah, nafsu ini itu tadi buta, itu tadi butuh dituntun dengan cahaya syariat. Yang dilarang itu kan buktinya nafsu kan menyenangi ya, yang diperintahkan nafsu yang tidak menyenangi kan, itu cukup menjadi buta.
Maka hidayah itu tidak saja mengenal standar kebenaran dari Allah, tapi juga butuh berpikir, difikirkan. Jangan berpikir ganti. Ini larangannya berpikir mengganti, itu nama berpikir negatif ini. Yang larangannya dirubah, rubah negatif. Itu ya, berpikirlah untuk tidak menjalani larangan. Berpikirnya itu ibadah. Berpikirlah untuk tidak mengganti perintah. Berpikirnya itu ibadah positif. Nah sekarang kan enggak. Ditunjukkan bahaya itu kan nikmat. Di samping apa? Ketika tahu hidayah, tahu kebenaran, dia menjadi pelaku kebenaran. Nikmat apa enggak? Nikmat. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jiwa tabiat naluriah manusia itu condong kepada apa? Mengikuti daya tarik ya gemerlap dunia ini, sehingga yang seharusnya dunia gemerlap dunia mengantarkan kepada taat justru menghalangi dari taat. Itu ya. Nah di sini hadirin rahimakumullah, sehingga nafas ini butuh diarahkan ya. Tabiat dikasih syariat supaya apa? Tidak buta. Tidak buta, sebab orang senang dunia itu kan buta. Itu ya. Bukan senang secara naluri ya, tidak bisa dihilangkan. Senang dunia itu tabiat. Tapi dikasih saluran syariat. Supaya apa? Pemberian-pemberian Allah itu menambah kita jauh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan itu loh. Kalau tidak dikasih pembekalan itu bumerang bagi manusia. Itu ya. Allah ngasih dikasih pembekalan supaya apa? Nikmat ini tidak menjerumuskan. Itu ya. Buktinya apa? Karun berpihak kepada Fir'aun. Kenapa? Daya tarik dunia ini. Nah, padahal kita tidak memegang saat-saat momen yang begitu penting di dalam kehidupan, ya, maka nurut saja kepada Allah yang membagi momen-momen penting di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam konteks ini Imam Ibn Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak itu mengatakan gini, ala itu harfu tanbih, awas, ketahuilah ya. Wa inna, dan sesungguhnya, min alamatil aqli, tanda di antara tanda akal ya. Orang berakal itu orang yang memfungsikan ya pemberian-pemberian berupa otak, yang di dalam otak itu ada jaringan saraf untuk mencerna informasi yang didengar telinga, mencerna informasi yang diterima mata. Ya, baru komentar, karena komentar ini juga amal ini. Itu ya, amal itu kegiatan. Apalagi dalam bentuk apa? Tindak. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga akal di sini maknanya apa? Itu pemberian Allah untuk diberdayakan untuk mengenal tanda-tanda yang Allah beri. Itu ya, larangan itu mengarahkan kepada bahaya. Tidak mungkin Allah melarang kalau bukan bahaya. Seperti halnya perintah kan? Itu ya, itu nikmat apa enggak? Nikmat, jangan dirubah. Pemberitahuan dari yang maha tahu, wah itu mahal sekali. Itu ya, supaya tidak rugi. Gitu ya. Maka di antara tanda akal itu at-tajafi, ya, menghindar, menjauh andaril hurur, dari tempat yang banyak tipuan ini. Hati-hati. Hidup ini hati-hati. Ya, dengan standar kehati-hatian, bukan hati-hati ngawur. Ada orang hati-hati ngawur itu. Lu hati-hati kok ngawur? Iya, kenapa hati-hatinya tidak pakai pemberitahuan? Kenapa kamu meninggalkan? Saya takut.
Jarang-jangan yang kamu takut kamu tinggalkan itu menyelamatkan malah. Itu kan. Nah, makanya Allah yang Maha tahu bahaya itu yang berhak memberitahu. Seperti hanya Allah yang tahu selamat itu yang berhak memberitahu keselamatan, standar selamat. Ini jangan dirobek. Sehingga innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumi. Allah tidak pernah merubah nikmat ya jadi petaka. Yang nikmat itu an'amaha ala qaumin, yang Allah berikan kepada kaum. Diutus nabi-nabi memberitahu standar penyelamat, standar pembekalan. Yang ini konsekuensinya tidak saja di dunia, tapi sampai jauh ke akhirat kelak. Itu ya. Maka ya, hati-hati ya melangkah di dalam dunia yang penuh jebakan ini. Dijebak dengan apa? Kesenangannya kan, sehingga bersenang-senang. Itu ya, bukan berbekal. Padahal perintah Allah itu bukan bersenang-senang. Kalau orang kafir itu yatamatta'un, walladzina kafaru yatamatta'un. Tapi orang beriman itu apa? Fatazawwadu, berbekal kamu dengan standar pembekalan Islam. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu ya menjaga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian wal inabatu ila daril khulud. Ya, sikap untuk mempersiapkan ya kembali kepada daril khulud. Ya. Satu tempat yang kekal. Apa itu? Akhirat. Di sana itu masa depan kita, bukan pensiun. Itu ya. Bukan kematian masa depan kita ini. Bukan alam barzah. Barzah itu kan dinding pembatas alam transisi menuju alam akhir. Nah, di sana masa depan kita. Kemudian apa? Watazawud. Ya, berbekal mempersiapkan diri di sugnal kubur. Untuk apa? Tinggal di kubur. Nah, kubur di sini sudah kegiatan di dunia taat sudah tidak bisa. Itu ya, makanya kembali minta hatta idza jaa akhadahumul maut, hingga sampai datang kematian pada masing-masing mereka itu. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya. Kembali kemana? Tempat beraktivitas yang dulu saya banyak terperosok pada jebakan-jebakan setan. La'alli a'malu sholihan, harapannya apa? Mudah-mudahan saya ya Allah, kalau kau kembalikan hidup di dunia itu a'malu sholihan, saya akan mampu menjalani kegiatan sholihan. Mana sholaha itu yang selaras dengan standar pembekalannya. Perbuatan kita ini kan bukan distandati suka tidak suka kan. Ketika saya memutuskan untuk menjalani, itu ada standar hukum perintahnya. Ketika saya memutuskan untuk tidak menjalani, itu ada standar hukum larangannya. Itu kan wilayah kita ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, di dalam banyak hal yang saya tinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Standar benar salahnya tadi. Kenapa meninggalkan? Dia tergiur dengan hasil-hasil atau ancaman gagal jangka pendek dunia ini. Taruhlah kita ini kalah terus, dikasih usia 1000 tahun, 10 abad, tidak pernah enak. Itu ya, itu dibanding tidak enaknya akhirat, itu cuma sehari. Berarti apa? Mana yang disesali nanti? Bukan berkegiatannya, tapi standar berkegiatannya itu tidak pakai Islam. Makanya penyesalan di hari kiamat itu ahli neraka itu dalam surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sering-sering orang kafir di neraka itu mengatakan apa? Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, andaikan saya dulu muslim, saya ini masih ada harapan kegiatannya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kami karena bukan muslim itu orang yang patuh kepada standar pembekalannya tadi. Bukan patuh, rugi ditinggalkan lari.
Berarti apa? Dia patuh kepada standar kerugian dan menguntungkan, dikejar dengan cara apapun. Oh, bukan itu, karena muslimun di sini orang yang patuh kepada standar pilihan yang Allah pilihkan. Itu ya. Apa itu? Ya syariatnya tadi. Asyidik hadirin rahimakumullah. Kemudian apa? Wata'ahub, ya, sikap, ya, ya, ta'ahaba itu maknanya ya bersiap liyaumin nusyur, buat hari kebangkitan dan dikumpulkan nanti. Nanti yang ditanya itu bukan berhasil atau gagalnya. Kamu dulu mengikuti Islam berhasil apa enggak? Enggak, pembekalannya itu. Makanya tadi la'alli a'malu ya, solihan, ya, agar aku mampu berbuat solaha yang sesuai standar pilih tadi. Itu ya, standar pilihnya mana? Bukan suka enggak suka. Ya, yang dilarang oleh Allah itu standar pilih untuk jangan. Yang diperintah itu standar pilih untuk lakukan, jangan tinggalkan. Masalah hasil rugi bisa diberikan di dunia, bisa diberikan di alam barzah, bisa diberikan di alam akhirat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain itu ya, hadis riwayat Hakim ini ya, di dalam Mustadrak kitab iman, al-qayyisu man dana nafsahu, ya, al-qayyis diterjemahkan orang cerdas. Itu standar kecerdasan di sini ada menurut standar siapa? Ya, menurut standar Islam. Ya, orang yang cerdas itu orang yang tidak menterlantarkan potensi yang Allah beri ini hilang dengan muspro. Kalau ini kan masalah menunda-nunda tadi kan waktu kan. Contohnya gini, nikmatani, ya, dua nikmat. Yang banyak manusia itu terlena sehingga tertipu. Mahbun fihi makatsirun minan nas. Banyak mayoritas manusia ini yang terlena. Ya, apa itu asyihha, kondisi sehat wal farah, kondisi lapang, kesempatan waktu. Contohnya tadi ahli sihirnya Fir'aun jam 9 itu masih bertanding, ya, untuk melawan siapa? Nabi Musa dengan bekal mukjizat yang Allah berikan. Ketika kalah, dia menentukan pilihan kan? Itu ya. Amantu ya bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya, saya menaruh percaya yang dasarnya adalah Tuhannya Musa dan Harun. Menurut saya ini puncak ilmu yang saya pelajari. Ternyata apa? Tumbang di hadapan Nabi Musa. Berarti ini bukan sihir. Sebab ekspresi Musa saat melempar tongkatnya tadi dalam kondisi takut. Tidak mungkin sesuatu yang dipelajari oleh manusia lalu manusia merasa takut dengan yang dipelajari. Oh, berarti bukan sihir sejenis ini. Itu ya. Maka waktu itu menentukan pilihan iman. Menjelang zuhur sudah dieksekusi mati. Dia menjadi orang muslim dan selamat akhiratnya. Bandingkan Qarun kan lama. Inna Qaruna min qaumi Musa. Qarun itu termasuk orang dekatnya Musa. Matinya gimana? Bandingkan dengan ahli sihirnya Fir'aun tadi. Waktunya kan singkat itu ya. Taruhlah hidup ini singkat. Maka gunakan yang singkat itu untuk meraih masa depan yang tidak ada tolok ukur waktunya. Maka al-qayyisu, orang yang cerdas itu mandana nafsuhu. Orang-orang yang dana itu artinya muhasabah. Ya, menghitung dirinya, muhasabah. Iya. Saya hidup ini tidak lama. Apa yang kita gunakan tidak lama? Ya, pendekatan Al-Qur'an. Di akhirat sehari 1000 tahun. Berarti apa? Padahal saya akan hidup di sana. Itu ya. Nah, itu caranya. Jangan muhasabah. Dasar muhasabahnya
bukan pegangan kepada Al-Quran. Hidup ini singkat, makanya mumpung kan gitu. Sama-sama singkat, tapi punya pegangan. Iya, kalau hidup ini berhasil dengan kematian, ya mumpung hidup. Kita ini akan berakhir dengan keabadian. Ya sama-sama mumpungnya, mumpung hidup, jangan tinggalkan pembekalan hidup, sama-sama mumpungnya. Gitu ya. Kemudian apa? Wa amila lima ba'dal maut, dan berkegiatan untuk persiapan setelah kematiannya. Iya, nanti saya mati. Taruhlah kita susah, kita masih ada orang yang kita ceritakan tentang kesusahan kita, berkurang gitu. Pasti ada lah. Coba dikubur itu gimana ini? Hanya ditemani oleh dua ya, kegiatan taat maupun maksiat. Padahal kegiatan maksiat ini seburuk-buruk teman di alam barzakh. Siapa kamu kok jahat ya? Di saat kami butuh hiburan, kamu kok tidak ramah kepada saya. Loh, saya ini amal kamu. Jadi amalan ini kan mampu dimaterikan oleh Allah, nanti ditimbang kan ya. Nah, kita dalam kondisi yang tidak ada pendamping, tapi kita punya pendamping. Apa itu? Amalan ketaatan. Amal itu ada dua, amal maksiat, amal taat. Kalau amal taat itu yang mendampingi kita ya sampai kita bangkit dari kematian kelak. Maka dirahimakumullah, maka al-ahmak, ahmad itu orang yang dungu ya, humuk. Manit taba'a nafsahu, orang yang mengikuti hasrat-hasrat nafsunya, itu tadi mengikuti bimbingan yang buta, hawahu, seleranya. Namun watamanna Allah, ya berangan-angan yang didasarkan kepada Allah. Al apa? Amania, berbagai macam bentuk angan-angan. Apa sih? Allah kan Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu bukan pada penentang. Ada orang melanggar, iya, tapi Muslim tidak pernah menentang. Orang menentang itu kan mengganti standar. Diberitahu nikmat, ini jangan. Diberitahu, jangan ditinggalkan. Diberitahu, ini jangan lakukan. Itu kan nikmat ya. Maka diroba, innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, standar pemahaman ini yang harus kita gunakan. Maka kematian itu cukup bagi kita sebagai pengingat, itu ya. Makanya ada ziarah kubur, takziah, barang itu sebetulnya kan pengingat ya. Tapi kadang-kadang kita ini mengadakan peringatan, tapi tidak banyak mendapatkan peringatan dari yang kita peringati, lalu dibikin-bikin. Kita ke masjid itu dapat peringatan apa enggak? Ya dapat sih. Cuma standarnya gimana? Iya, saya ini Masya Allah, hari ini saya masih dikehendaki oleh Allah bisa ke masjid. Loh, kalau ke hasrat saya tumpul, tidak ada keinginan ke masjid saya. Kalau hasrat ini tumpul, tidak ada keinginan tergerak ke masjid. Itu cara pandang apa yang Allah lakukan kepada saya. Itu ya. Nah, makanya nanti kita akan ketemu itu ya. Itu ya. Orang yang lalai, lengah, karena tersita perhatiannya setiap memasuki kegiatan subuh itu ya, kesimpulannya gini, apa yang akan saya jalani, seolah-olah dia apa? Memegang kendali kehidupan. Tapi orang yang berakal itu ya, orang yang berakal itu ya pasti setiap memasuki waktu pagi, apa yang Allah lakukan kepada saya, itu kan berarti standar pemahaman kan ya. Kita butuh standarisasi pemahaman. Jangan kita itu mencoba membedah satu masalah tapi landasannya bukan dari Quran. Sama dengan ini, saya tunda sampai kapan kamu memegang momen waktu ini?
bukan kita kan. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka contoh-contoh di dalam Al-Quran banyak sekali. Qarun begitu lama berpihak kepada Nabi Musa, pada momen tertentu berbalik menjadi musuhnya Nabi Musa. Bagaimana ahli sihirnya Fir'aun, ya, yang digadang-gadang menjadi orang dekat istana, ya, tapi ketika dia tahu kebenaran, ya, kemudian hatinya terbuka mengikuti kebenaran. Siapa yang membuka hati itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu Fathahul Alim. Allah itu maha membuka dan maha tahu mana yang layak dibuka, mana yang layak tidak dibuka. Takut enggak dengan itu? Itu ya. Sehingga Rasulullah SAW itu, ya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya, itu nabi-nabi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolong pengendali saya dunia akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku muslim, wa alhiqni bis sholihin, pertemukan aku dengan kelompok orang-orang yang soleh. Itu kekhawatiran nabi-nabi kan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi wal ahmak, orang yang dungu itu, ya, dia memasang harapan-harapan kepada Allah, namun dia tidak mengikuti standar yang mesti diikuti, yaitu standar pemberitahuan mana yang bahaya sudah dilarang, mana yang manfaat sudah diperintah. Sehingga munajatnya Nabi itu, ya, itu layak untuk kita jadikan standar momen-momen bagi kita. Allahumma la uhsi sana'an alaika, wahai Allah, saya tidak akan pernah mampu menghitung, mengkalkulasi pujian atas dirimu. Itu artinya apa? Andaikan Muhammad itu memuji engkau ya Allah, dan berhenti miliaran makhlukmu memuji engkau, lalu pujian saya kepada engkau itu apa? Itu ya, itu kan semata apa? Pemberian Allah kan. Ketika kita bisa taat, itu sebetulnya diberi oleh Allah ketaatan itu. Ketika kita maksiat, dicabut ketaatan itu, kenikmatan dicabut. Ya, maka ya Allah, anta kama asnaita ala nafsika. Engkau sebetulnya yang layak memuji dirimu. Jadi yang layak memuji Allah itu Allah sendiri. Siapa ya? Bahan cair sperma kok memuji Allah itu di mana? Apakah Allah itu terpuji karena pujian makhluk? Tidak kan? Maka yang layak, ya, yang layak, yang persis tepat memuji engkau hanya engkau, bukan Muhammad ini Rasul, apalagi semesta. Wala taqilni, maka janganlah ya Allah kau serahkan aku ila nafsi, kepada kendali nafsu saya. Berarti apa? Rasulullah merasa tidak selamat, itu ya, kalau diserahkan urusannya kepada Rasulullah. Wala ila ahadin wairika, jangan pernah kau serahkan kepada satupun di luar engkau, ya, torfata ain, walaupun sekejap mata. Nah, coba yang memperhatikan kita ini, sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalain, itu tidak kita berikan perhatian yang memperhatikan kepada kita. Itu ya, hadirin rahimakumullah, ya, ikhalatukal a'mali ala wujudil faragh min ru'unatin nusus, menunda-nunda kegiatan taat sampai adanya waktu luang, ini termasuk kebodohan nafsu manusia. Saya pikir itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalat wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.